membuka pintu hati kami, membuka telinga kami untuk boleh mendengar, menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan kami baca, kami mengerti, kami boleh aplikasikan di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Persekutuan Pelkap Pria Bapak yang saya kasih Tuhan, ada juga bersama hadir di sini ibu-ibu, ya, mendukung, ya, mempersiapkan sesuatu terkait dengan kegiatan bapak-bapak malam hari ini. Bukalah Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal 26 akan dibaca mulai ayat 1 sampai ayat 13. Kalau kita sudah menemukannya, mari arahkan seluruh perhatian kita pada bagian firman Tuhan ini. Saya membacanya berkata seperti ini. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dengan mengingat Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu lah dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan.
saja kami masukkan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan pernah bersabda, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Saudara pria kaum Bapa, malam hari ini yang boleh berkumpul bersama. Nah, bersama juga ada ibu-ibu, ya, pasti dalam kebersamaan saat ini kegiatan kita, ya, kalau ibadah jumlah kita kalau dirata-ratakan ini full ini hidup-hidup. Tapi puji Tuhan hadir sedemikian ini sudah kita syukuri. Amin. Ya, mudah-mudahan ke depan akan hadir juga teman-teman kita, bapak-bapak yang tidak hadir malam hari ini, sehingga tempat duduk ini full. Saya rindu supaya kita semua yang terdaftar, ya, di dalam persekutuan jemaat GPID Bait Tani Amasari aktif dalam keaktifan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, termasuk antara lain seperti yang kita laksanakan pada kesempatan ini, malam ini. Apalagi kan hari Minggu kita sudah masuk minggu masa raya penantian yang biasa disebut dengan Advent, bukan gereja Advent ya. Dalam kalender gereja kita punya masa-masa raya yang disebut mulai dengan Advent, ya. Kemudian masa raya Natal. Setelah masa raya Natal ada masa Epifania, terus Minggu Sengsara, kemudian Jumat Agung, kematian kan, kemudian Paskah itu kebangkitan. Setelah kebangkitan apa lagi? Ya? Setelah dia bangkit, haleluya, dia naik. Nah itu. Ketika dia naik, dia mengaruniakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu hadir, kemudian masuk dalam minggu-minggu bagaimana kita hidup dalam masa minggu yang disebut dengan Trinitas itu. Sampai itu perputarannya selalu ada seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau malam hari ini kita sedang juga mempersiapkan supaya pengucapan syukur kita, ya, pengucapan syukur jemaat kita pada hari Minggu sudah diwartakan, ya. Kita bersyukur karena ada yang sudah pasca panen, bahkan ada mungkin berasnya sudah laku. Harga beras sekarang kan lumayan, toh. Puji Tuhan, ya. Mungkin ada yang masih belum, ya pasti beras ini di mana-mana diperlukan. Biar dibilang harus menanam pengganti beras, tetap beras dicari, ya, tetap beras dicari. Karena orang bilang yen sing ngajeng nasi nen, walaupun bon ngajeng jajor roti yang paling mahal, ya konen ngajeng kok seduk di pasarnya gitu. Dijat tengah roti itu, dijat tengah stasi kan gitu. Nah biasa kan gitu. Seperti itu memang ya. Makanya dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu harus selalu menjadi kerinduan kita. Karena apa? Manusia hidup bukan dari apa saja. Kalau di Alkitab bilang karena di Timur Tengah itu roti, gitu. Kalau kita di masa ini apa? Hidup uli nasi kan, tetapi masih hidup mulia ada sabda kita yang Yesus Kristus, itu yang dewasa. Sabda Tuhan, firman Tuhan. Nah, karena itu mari saatnya kita memahami bagian firman Tuhan pada malam hari dalam ibadah Pelka pria kaum Bapa di ibadah saat ini.
Persekutuan Pelkapria Bapak, mari kita sungguh-sungguh melihat bahwa kehidupan kita sesungguhnya ada karena Tuhanlah yang mengadakannya. Tanpa Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, oleh karena itulah kesempatan ini memahami bagian firman Tuhan ini seperti apa yang saya katakan, dalam kehidupan kita ini hendaklah kita memandang selalu kepada Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, ya. Dan Dia kuat dan perkasa. Itu Allah itu kuat dan perkasa. Dia dapat digambarkan bagaikan gunung batu yang kokoh, yang tidak dapat digoyahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dia dapat mendatangkan, pasti juga ada, kalau kita tidak mau hidup dengan lingkungan dengan baik, ya, bisa saja lingkungan yang ada itu mendatangkan apa? Malapetaka. Padahal Tuhan ciptakan itu adalah dalam rangka kasih-Nya. Tapi kalau kita tidak mau menjaga keseimbangan alam yang ada ini, cara tugas tahun kudo tua banjir bandang agak singkat ke dinasari itu, nebo tanah kanaan gelah kita, tanah kanaan gelah ini, banjir bandang menimpa, ya, sungai berlaku, ya, menghanyutkan apa itu? Jembatan. Dulu kan kita pikir tuh jembatan Dolago, tapi sekarang sudah jadi jembatan Dolago. Dibilang jembatan Boyantongo, tidak ada lagi. Itu karena sudah diamblas oleh banjir bandang. Tapi puji Tuhan, kita di sini karena kita pasti semua yang ada ini mau mengasihi Tuhan, ya, kasihnya luar biasa Dia nyatakan. Tetapi tidak ada selamat. Karena itu kita tetap harus menyayangi alam kita itu. Kalau petani-petani berdasi yang di atas sana, ya, membabat hutan, ya, ada illegal logging, nah itu akan muncul apa? Malapetaka. Kita tidak menghendaki malapetaka. Tuhan juga tidak mau mendatangkan malapetaka. Tapi kalau manusia yang namanya tegar tengkuk kepala batu sehingga diurep, maka akan terjadi kehancuran, kebinasaan kepada setiap orang yang tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Namun Bapak-bapak, sebaliknya, mari kita lihat, oleh kasih Allah yang setia, orang yang percaya, orang yang taat dan setia itu dapat menikmati apa yang disebut dengan keselamatan, damai sejahtera. Nah, hal ini diberlakukan dalam sepanjang perjalanan hidup umat Allah. Umat Allah itulah Israel. Sampai sekarang itu kan masih diterguncingkan itu. Gitu? Tapi saya tidak berbicara ke sana, itu kan masalah politik itu. Saya harus menyampaikan di sini kebenaran firman Tuhan, di mana umat Allah Israel itu yang berada dalam derita sengsara dan tidak berdaya akibat apa? Penindasan dan juga penganiayaan dari orang-orang fasik, dan dilepaskan dan diberikan kebebasan, sehingga sekaligus membuat mereka bertambah besar jumlah mereka, memperluas batas-batas negeri, bahkan lebih dari itu. Sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau tinggal, Dia hidup dalam kehidupan ini bersama-sama di tempat di mana umatnya berdiam dengan segala aktivitas, dengan segala tanggung jawab. Dia di kota, dia di desa, dia di gunung, dia di lembah. Semuanya Allah
bagaimana kasih dan kesetiaannya. Persekutuan Pelka Pria Bapak yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari dengan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan umat pada masa lampau. Dengan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan umat pada masa lampau, sehingga mereka boleh menikmati apa yang disebut dengan keselamatan. Keselamatan yang holistik. Mengapa saya katakan keselamatan itu harus secara holistik? Ya. Keselamatan yang holistik. Juga kalau bicara tentang kesehatan, juga kesehatan yang holistik. Maksudnya utuh, menyeluruh dalam kehidupan ini, menyangkut jasmani maupun rohani. Juga ini sedang dan sementara bekerja hingga kini di era disrupsi ini, ya, di era modernitas, pasca modernitas kayak istilahnya ini, ya, kita berjuang bersama-sama, bekerja bersama-sama, kita menunaikan tugas tanggung jawab kita, baik kita sebagai kepala keluarga, juga sebagai hamba-hamba, sebagai penatua, sebagai diaken, pengurus, dalam pengurus kaum bapak yang ada di kolom, yang ada di tingkat jemaat ini, bersama dengan majelis jemaat harian, majelis lengkap, BP, BPP, dengan semua elemen yang ada di dalamnya. Mari bersama-sama kita tunaikan tugas tanggung jawab kita. Panggilan ini dengan penuh sukacita, ya. Apakah kita sebagai guru yang sudah pensiun, ya, ataupun yang masih aktif, karena kan di sini banyak yang muda, ya? Nah, kita bersama berjuang. Yang tua, ya, waktunya dia pensiun, waktunya dia beri pelayanan, beri perhatian buat mereka, karena mereka sudah tidak bisa. Kalau ada yang orang tua kita kan penglihatannya tajam, masih lihat, oh ini Pak siapa misalnya, Pan Gede, Pak Eko, jadi lihat dari jarak begini. Tapi ininya yang payah, apa itu? Telinga. Nah, semua kita juga akan mengalami hal seperti itu. Syukurlah kita yang masih ada ini masih boleh bekerja bersama bekerja. Nah, jangan nanti serta sudah tua, sudah tidak mampu berjalan, pakailah aku Tuhan. Mana masih kita berjalan dengan panganggo pakailah aku Tuhan. Oh iya, baju mah, apa petindas seragam di mah gitu. Nih jadi ini mudah-mudahan anteng-anteng lah, rajin menunaikan tugas tanggung jawab, baik sebagai kepala keluarga di rumah, sebagai suami, juga dalam kehidupan pelayanan kita di jemaat yang kita sangat cintai, baik Tania Basar. Sehingga dengan demikian kita bersama menjadi apa? Surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh siapa saja, ya? Jadi bukan nanti berkata-kata saja, tetapi bersikap, berperilaku, berpikir yang benar, ya? Kemudian bertindak yang benar, ya? Dalam kehidupan ini, supaya melakukan kebenaran itu, itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Karena itu, bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, terus kita persiapkan diri kita dalam kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan pesta iman, pesta pengucapan syukur yang akan kita laksanakan bersama ke depan. Saya berharap tidak ada yang tidak hadir. Nah, nanti kita bisa jadi jejaring ya, kumpulan rakyatnya. Puji Tuhan, panennya kan lumayan baik hasilnya. Walaupun mungkin ada yang bilang aku saya maksimal, tapi maksimal itu nanti kalau sudah
apa? Ada waktunya nanti. Segala sesuatu ada waktunya. Kita bersama-sama mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, bagi kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan selalu menolong kita sehingga dimanapun kita pergi dan ada, kita terus menjadi duta bagi Kristus, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang mustahil. Amin. Hidupku hanya